Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah, mengenai tentang hadis Rasulullah, tentang halal dan haram, dan tentang jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sadis an Abi Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama halal bayyin wa inna harrama bayyin wa bainahuma murun mustabihat. Sini yang diriwayatkan oleh dari ayah Nu'man dan anaknya Bashir. Di sini kita tidak mengetahui siapa periwayatnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya adalah subhat. Maksudnya adalah halal itu sudah jelas halal, haram itu sudah jelas haram. Yang di tengah-tengah ini namanya subhat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah makanan yang subhat ini boleh kita makan? Jawabannya boleh. Mengapa boleh? Bagi orang yang memakan makanan yang subhat, itu hukumnya makruh. Kenapa saya bilang makruh? Karena dia tidak haram dan juga tidak halal. Jadi kita boleh memakannya. Kita boleh memakannya karena tidak haram. Jadi begitu. Selanjutnya mengenai hadis sadis Isra. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, awsini qala la ta'dab, faraddada miraran qala la ta'dab, riwahul Bukhari. Nah, di sini ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sini seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ta'dab, la ta'dab, la ta'dab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasulullah terus mengulanginya. Jangan marah, la ta'dab. Maksudnya seperti apa? Maksudnya tuh seperti begini. Maksud dari Rasulullah menjelaskan, memberikan nasihat la ta'dab, jangan marah. Karena apa? Karena otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, otak kita dibagi menjadi kemampuan untuk logika. Dan yang kedua, emosi. Otak kita jadi dibagi menjadi dua, logika dan emosi. Logika itu contoh otak logika ketika ingatan, kemampuan, sama rasional. Sedangkan emosi itu bukan cuma marah doang, tetapi emosi itu seperti jatuh cinta, cemas, cemburu, marah. Nah, itu namanya emosi. Nah, otak kita itu ibaratkan lampu lalu lintas. Dia tidak bisa nyala dua-dua. Jadi apabila emosi kita hidup atau emosi kita on, maka logika kita off. Dan sebaliknya,
apabila logika kita on, maka emosi kita off. Dan sebaliknya, apabila logika kita off, maka emosi kita on. Nah, apabila kita dalam keadaan emosi, janganlah kita sekali-sekali mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil itu tidak tepat. Apabila kita emosi mengambil suatu keputusan, maka suatu keputusan itu tidak tepat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, melarang kita untuk marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk marah, karena apabila kita dalam keadaan emosi, maka logika kita mati dan kita tidak dapat mengontrol diri. Contohnya apa? Contohnya kita tidak dapat mengontrol diri. Contoh kita emosi. Zaman sekarang itu banyak yang berpacar-pacaran, tetapi karena dia tidak karena logikanya itu mati dan dia memikirkan emosi ataupun kecemburuan, kecurigaan, emosi dia itu udah terjatuh cinta. Jadi apabila orang berpacaran tuh banyak kita jumpain si cowoknya nih minta gini, sayang kirim dong pap kamu maaf cakapnya tidak pakai baju gitu. Nah si ceweknya ini karena pikiran logika dia itu mati, dia pun kan dibilang si cowok, kalau misalnya kamu tidak ngirim kita putus aja deh gitu. Karena pikiran si ceweknya ini tidak logika ataupun logikanya mati, jadi dia tanpa basa-basi ngirim pap pakaian dia nggak pakai baju, ngirim foto dia nggak pakai baju, kirim ke cowoknya, dan sama cowoknya ini disebar dan menyebar. Itulah karena otak logikanya ini tidak hidup ataupun mati. Nah, itu contoh dari apabila logika kita mati. Jadi seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila logika kita hidup, maka emosi kita tertahan atau off atau mati, atau emosi kita mati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak jelas ataupun ada tutur kata yang tidak berkenan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.